Halo semuanya. Sekarang kita berada di salah satu UMKM pilihan kami, yaitu Terakota Keramik yang ada di Gunung Puyuh, Panjangrejo, Pundong. Bantul. Yeay. Ikutin terus ya. Oke. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan sesi wawancara. Perkenalkan dulu, kami dari mahasiswa Universitas Sarjana Niaga. Untuk wawancara ini untuk mengerjakan tugas bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salma Putri dan saya nama ibu Gwen. Sebelumnya tuh ini nama usahanya apa ya? Mudiarkan. Iya. Nama produknya? Juga sama. Iya. Untuk harga produk bentuk poci atau patung itu macam-macam. itu harganya dimulai berapa sih? Paling minim 50. Oh, 50. Itu dari yang paling kecil? Paling kecil. Untuk yang paling mahal? Paling mahal 500. Lokasi produknya gimana? Di Gunung Puyuh, Panjangrejo. Latar belakang ibu mendirikan usaha ini apa ya? Latar belakangnya ya suami. Saya cuma ikut suami. Nah, ikut suami kan dulu kan kerajinan kulit kan kurang begitu lagi kan. Akhirnya lari ke bidang Lebih laris di keramik. Bagaimana pengusaha menjalankan produk ini untuk memanage usaha? Ini kita tergantung pesanan. Kalau pesanannya berapa ribu ya terus sekian. Cuma mandiri pada semuanya. Untuk pembagian kinerja karyawan bagaimana? Pembagian kinerja karyawan ya tidak ada yang jadi pimpinan. Ini bagian kita, yang kebakaran, kita sendiri. Cuma berbeda ya. Kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Delia Maria Putri. Saya juga dari Fakultas Ekonomi. Bagaimana manajemen sumber daya manusia? Dari sisi kerja, untuk keuangan mungkin manajemen keuangan mungkin kan produknya mungkin apa ya, peminatnya pasar surut permintaan ya. Cara mengatur keuangannya gimana? Mengatur keuangan ya kita sendiri untuk pribadi sendiri, untuk perusahaan itu Untuk manajemen pemasarannya mungkin sudah sampai pemasaran itu di Jakarta aslinya itu semuanya langsung langsung berarti ada yang mengajarkan ya. pemasarannya ada Kalau perbedaan berarti usahanya sudah lama ya. tahun 78 dengan saya tahun 91. Mungkin ibu ada, saya juga mungkin ibu
ingin tahu tips dan trik dari ibu atau bapak yang memberikan usaha agar usahanya tetap lancar, tetap nggak ada kendala. Mungkin ya ada suatu pasang surut, tapi agar motivasinya untuk tetap apa ya menjalankan usaha ini. Ya kita bikin model yang baru-baru, lalu ganti-ganti model, kayak model ada permintaan ada sini sendiri. Jadi udah ada rencana ya Selalu dibentakkan ini. Kalau nggak bentak ini nggak apa-apa. iya sekali seperti saat itu soalnya ini juga udah modern banyak sekali pesaing-pesaing dari modern. Mungkin ada saran untuk teman-teman yang nonton besok agar usahanya maju sama apa itu lah motivasi dari kami yang merintis usaha ini. Merintis usaha itu sangat sulit sekali. Kita harus semangat dan harus merintis sekali. Kerja keras dan itu selalu kita. Nanti kita juga berusaha berikhtiar cuma seperti apa mungkin ya tambahin lagi jadi teman-teman sesuai wawancaranya sudah selesai kita udah mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu yang punya usahanya jadi terima kasih kita juga mau izin bu nanti kita mau berorientasi membuatnya juga produk-produknya. Iya, cuma masuk baru sedikit ya. Terima kasih. Biasanya kan banyak. Halo teman-teman, sekarang kita lanjut ke tur produksinya di sini. Ada beberapa pekerja yang mengerjakan kerajinan. Ini adalah salah satu hasilnya. Ada banyak sekali dan di sini juga banyak prosesnya. Halo teman-teman, sekarang kita sedang berada di proses finishing dan ini ada beberapa yang sudah di finishing. Halo teman-teman, nah ini adalah kondisi rumah produksi dari keramik modern yang menjadi salah satu UMKM pilihan kami untuk tugas pengantar bisnis. Nah ini banyak sekali produk-produk yang banyak dipasarkan di mancanegara, di luar kota, maupun juga pesanan-pesanan pribadi teman-teman. Ini tadi berlokasi di Puyo, Banjarnegara, Pundong, Bantul. Yuk, kita terus.
Halo semuanya, kembali lagi bersama kita. Saya Marentia Devi Amalia Putri. Saya Leviani Rayanti, saya teman Putri. Kita berada di UMKM pilihan kedua kami yang berada di Gendong. Oke, ikutin kita terus. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marentia Devi Amalia Putri. Saya Leviani Rayanti. sama Ibu Arif. Teman-teman kita ada di sesi wawancara. Langsung. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marentia Devi Amalia Putri. Saya Leviani Rayanti dan ibunya Ibu Arif. Oke, kita sedang wawancara UMKM pilihan kedua kami, yaitu nama usahanya apa? Kritik Sagu Alia. Keripik Sagu Alia. Berada Di Duku Selo Harjo. Gunung Bantul. Oke teman-teman, ini lokasinya di Duku Selajo, Gunung Bantul. Ini Bu, kita mau tanya-tanya tentang kegiatan usaha ini. Mulai dari latar belakang didirikannya usaha itu, dulunya bagaimana kok bisa usaha itu? Awalnya ya dari nol. Dari nol. Iya. Terus mungkin Mulai dari 3 kilo, 3 kilo 3 kilo keripik, sekarang sampai 1 kintal. Ya, dari 1 kintal. Kalau dulu paling cuma 10 kilo. Ya, mulai dari 10 kilo, sekarang 1 kintal satu harinya loh. Oh, jadi kalau seminggu itu bisa berapa keripik? Ya, kurang lebih 1 kintal. Oh, berarti rata-ratanya satu hari. 1 kintal. Lalu untuk cara menjalankan bisnis itu bagaimana untuk manajemen usahanya? Mungkin bisa Shift pagi Iya. enggak, cuma 1 shift dari mulai jam 7 sampai jam 4. 4 sore ya Bu? Iya. Terus mungkin bagaimana manajemen sumber daya manusianya? Mungkin Ibu dulunya merekrut karyawannya atau Oh, dulunya awalnya cuma 1, ya sekarang 6. Kalau pas lebaran ya bisa 9. mungkin permintaannya melonjak ya Bu? Kalau hari ini cuma 5 atau 6. Tapi kalau biasanya hari ini 6. Tapi kapan? Tentang gajinya itu per bulan. Oh, per hari. Tapi kalau tiap hari Sabtu, jadi 1 minggu sekali. Sistemnya 1 minggu Satu minggu sekali. sekali ya. Lalu untuk manajemen pemasarannya bagaimana? Pemasarannya jadinya ke grosir kayak gitu ke Jakarta. Jakarta berarti udah keluar tahun ya. Iya, iya, ke Magelang, ke Klaten, ke daerah sini kemudian, ya, Ternyata sudah mengikuti seperti yang yang di Bandung, Jakarta, Jakarta, Iya. Magelang, Klaten, Klaten, kemudian juga ya, daerah Sleman, ya, Solo, Solo, berarti Iya. udah merata ya, Bu, iya, ya? tapi ke grosir bukan ke pasar. Oh iya, saya teman-teman. Nah, ini Bu, saya dari teman-teman mau tanya mungkin trik dari ibunya untuk usaha ini bagaimana? Ini gimana? Maksudnya mendirikan usaha ini gimana ya Bu? Motivasi lah. Motivasinya ya Mungkin dulunya hanya cuma nggak mikir untuk sebesar ini gitu ya. ya harus mikir, pokoknya harus semangat. Oh, ini udah berapa tahun? Ya, kalau anak saya di TK sekarang SMA kelas 2, berapa tahun? Berapa ya? Ya paling kurang lebih ya 11 sih. Di 11 tahun. Nah, ini Bu, saran agar usahanya ini maju, mungkin teman-teman yang mau mendirikan usaha juga butuh motivasi juga tonton wawancara kami mungkin tentunya juga motivasi untuk teman-teman yang Ya motivasinya pokoknya ya kalau pas dan maksudnya pas sepi pokoknya tetap aja kita bikin. nggak mikir nanti bakal gimana ya Bu ya. Mikir pokoknya harus maju terus pantangnya. Jadi itu harus punya planning ya Bu, punya rencana. Iya. Mungkin tidak gitu. Ternyata
sudah ditanyakan semua. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sudah aktif ya Bu. Iya. Sudah Iya, sama-sama. mau diwawancarai oleh kita. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Di video sa, iki loro mbake. Iki ya di foto mbake kan tulis lagi. Anakmu soleh kuliah ya ngono kuwi. Nggih, Bu. Halo teman-teman semuanya, kita berada di UMKM pilihan kita yang ketiga bersama saya Marintia Divya Malai Putri, Saya Levia Mirayanti. dengan bapaknya Mas Rian. Iya. Kita mau tanya-tanya seputar usaha dari Bapak Rian ini. Nama usahanya itu Bulan. Gading Bolen. Iya. Itu udah berapa lama Pak? Jadi kita mulai usaha ini kurang lebih ya udah hampir 4 tahunan. 4 tahun. Iya. Itu mulai pandemi itu ya Pak? Sebelum. Sebelum. Iya. Lalu untuk harga produk berkisaran dari berapa sampai berapa? Iya. Untuk produk kita variasi ya, bervariatif. Maksudnya kita memang ada beberapa produk. Cuma yang jadi best seller kita emang ke Bolen. Memang sesuai nama kita ya, Gading Bolen. Terus kemudian varian kita macam-macam. Itu Ya. range harganya mulai dari Harganya kita sebenarnya masih sangat-sangat terjangkau. Dan kita ada dua untuk yang Bolen sendiri, memang kita ada dua. Ada yang paket ekonomis itu di harga 23.000. Ya, terus kemudian itu isi 6. Kemudian untuk yang isi 10 itu di harga 35.000. Jadi berkisaran 26.000 sampai 35.000. Iya, betul. Dan itu juga sudah free dengan paper bag-nya. Jadi udah ketika untuk diberikan ke saudara, teman, itu sudah cantik lah ya. Ini lokasinya di Ya, untuk lokasi kita ada di rumah produksi. Untuk alamatnya di Dukuh RT 01 Sidoarjo. Ini latar belakang didirikannya ada alasannya. Latar belakangnya sama sekali sebenarnya nggak ada awalnya sih nggak ada keinginan untuk sampai saat ini ya, sampai seperti saat ini. Latar belakangnya sih coba-coba. itu yang Jadi- berawal maksudnya coba-coba itu dari Jadi awalnya memang kebetulan istri itu memang suka membuat kue. Kebetulan memang pada waktu itu iseng-iseng aja lah, coba buat dong yang seperti ini gitu. Dan ketika kita coba makan, saya kebetulan yang master, ada ide muncul gitu, wah boleh dong kayaknya kalau dikembangin bisa gitu. Nah dari situ akhirnya kita mulai dari yang awalnya kita buat untuk teman sendiri dan responnya ternyata bagus, sehingga akhirnya ya udah kita manajemen untuk merintis usaha ini. karyawannya Awalnya sih saya berdua, saya kerjain dengan istri ya. Awalnya kita hanya berdua, terus lambat laun karena ya progresnya lumayan bagus, animo dari konsumen, pelanggan kita juga sudah cukup banyak, sehingga yang awalnya kita kerjain berdua sekarang ada 9. 9. Ya. Itu cuman dari tetangga.
Eh, 9 memang kita lebih mengutamakan sekitaran kita. Sekitaran. Ya, sekitaran kita itu ada dari saudara juga, kemudian ada dari tetangga yang notabene-nya memang adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga yang apa istilahnya apa ya? Ya itu memang benar-benar menjadi pengganti mata pencaharian mereka. Bisa menjadi mata pencaharian. Terus bagaimana cara menjalankan manajemen usahanya Pak? Mungkin dari bukanya jam berapa, tutup jam berapa untuk tokonya, terus untuk karyawannya itu ada shift-shiftan atau tidak? Ya, jadi ketika kita sudah fokus ke manajemen, kita sudah fokus untuk usaha ini, memang apa ya, banyak faktor ya. Dari segi waktu dulu, misalnya kita bilang ke karyawan sebenarnya fleksibel, kita fleksibel karena kembali lagi cara kita itu untuk pemasaran ataupun penjualan itu kan pre-order ya, jadi online juga pre-order, kemudian ya kalau tiap hari kita memproduksi, hampir tiap hari kita produksi, dan itu tergantung dari waktu, maksudnya dari jumlah pemesanan. Kalau memang dari jumlah pemesanan itu lebih banyak, otomatis nanti range waktunya untuk pembuatan juga akan bertambah. Tapi fleksibel, makanya mereka mama di sini kita juga asik. Nah, kita juga tidak harus jam 7 sampai sini enggak, tapi fleksibel untuk waktunya. Ya, terkadang juga ketika momen-momen tertentu misalnya pesanan itu banyak, ada buat hantaran ataupun pernikahan dan sebagainya, misalnya kegiatan hajatan itu yang perlu waktu lama, mungkin bisa lembur juga sampai malam, jadi tidak ada, tapi tiap hari kita produksi. Kalau dari manajemen pemasaran sendiri memang kita mengandalkan dari istilahnya memang online ya, namun demikian yang paling utama itu adalah dari istilahnya kualitas rasa ketika konsumen itu nanti beli dan sebagainya, itu yang akan kalau orang Jawa diketok tularkan ya, nanti lewat getok tular itu yang kita rasakan sampai saat ini memang itu jadi luar biasa sekali untuk permasalahan. Untuk SDM ya, untuk karyawan kita memang selain kita awalnya juga benar-benar ini adalah resep otodidak kami juga beberapa 1-2 karyawan tentunya yang pokok untuk menangani ini. Selain memang kita ajari secara khusus, memang ada beberapa yang kita ikutkan dalam privat ya memasak seperti itu. Lalu untuk manajemen keuangannya bagaimana? Nah, dari manajemen keuangan ini memang kita sedikit agak kencang, bukan kencangnya itu memang karena memang harus disiplin ya, jadi memang harus disiplin, dan kebetulan kita memang bagi tugas, dan saya kebetulan yang untuk manajemen di keuangan, jadi ini juga merupakan salah satu kendala hampir di beberapa UMKM. Nah, kendalanya seperti ini karena memang mereka masih mencampur adukan antara penghasilan dari usaha itu dengan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dari kami memang kita komitmen dari awal setiap pemasukan bahkan pengeluaran itu tercatat. Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, dengan orang yang baru lagi. Perkenalkan, nama saya Salman Putri. Saya Livia Mirayanti. Lalu untuk selanjutnya bagaimana memanajemen pemasarannya, Pak? Oke, jadi untuk pemasaran tentunya banyak cara ya. Yang pertama tentunya kita memanfaatkan media sosial dan ada di kita
ya kembali lagi, ini juga salah satu apa ya, kiat-kiat juga. Eh, jadi ketika kita berteman, istilahnya itu juga banyak teman itu banyak rezeki itu nunggu. Contohnya seperti ini, ketika kita punya eh, kontak di WA kita itu 300 dengan yang 500 pasti beda. Bedanya kita asumsikan seperti ini, ketika kita posting status produk kita, ketika dilihat hanya yang 100 dengan yang 500, ini pasti akan beda. Tentunya banyak yang penasaran juga produknya apa. Nah, dan dari situlah kita dari temen yang alhamdulillah temen kita banyak juga, itu mereka setiap kita posting status terkait dengan produk, mereka akan tanya ini apa, ini apa. Dan dari situlah mereka coba untuk awalnya coba mungkin kan, tapi karena memang kita apa mengutamakan kualitas, sehingga akhirnya dari situ yang awalnya coba jadi ketagihan. Karena hampir rata-rata pelanggan kita itu bukan yang sekali beli sudah, tapi memang dia berulang untuk beli, bahkan untuk dikasih ke teman atau saudara. Jadi ada yang langganan juga ya Pak? Banyak. Banyak. Iya, gitu. Iya Pak, untuk ada tips nggak nih Pak buat kami yang mau merintis usaha nanti? Oh ya. Iya sih, untuk yang apa ya, berminat untuk usaha itu intinya satu, segala sesuatu jangan pernah takut dulu untuk mencoba. Intinya jangan pernah takut dulu untuk mencoba, karena kadang ketika apa ya, hal yang membuat kita itu tidak berkembang atau tidak pernah akan tahu hasilnya itu karena kita tidak mau mencoba. Sudah takut dulu dengan bayangannya, wah ntar gimana, bagaimana cara pemasarannya, bagaimana terus nanti pembagian waktunya, gitu istilahnya. Karena awalnya dulu juga saya demikian, kami demikian, ntar bagaimana, ntar gimana. Hampir mungkin kita nggak punya, sebenarnya nggak punya basic untuk di bisnis kuliner seperti ini. Tapi ternyata ketika kita oke lah, yang penting eksekusi gitu, nanti akan ada jalan dan kita akan ditemukan, oh ya kamu harus belajar sama ini, harus belajar seperti ini. Dengan proses berjalannya waktu nanti kita kayak sudah diarahkan secara otomatis. Jadi intinya benar-benar fight, jalanin proses itu, dilakuin itu yang penting. Untuk saran agar usaha makin maju bagaimana Pak? Saran agar usaha makin maju, tentunya yang pertama kecenderungan kita itu ketika apa ya, produk itu sudah, termasuk ini juga buat saya sendiri ya, buat kami sendiri itu biasanya yang utama tetap jaga kualitas. Karena banyak dari teman-teman kita itu yang sebenarnya bagus, tapi karena dia tidak bisa menjaga kualitas, akhirnya ya kayak istilahnya cepat untuk ditinggalkan dari pelanggan-pelanggan. Makanya yang paling utama kita tekankan ke karyawan juga, ke manajemen kita, itu yang pertama, jangan pernah kurangi kualitas kita. Kalau memang harganya memang butuh naik, mending naik daripada mengurangi kualitas. Yang pertama. Yang kedua tentunya ya apapun yang terjadi ya doa itu penting ya, kita nggak lepas ikhtiar sudah dilaksanakan, ya tentunya kita tetap berdoa. Ibaratnya kalau kita punya semboyan seperti ini, kita jualan saja, nggak usah kalau yang pakai doa tadi, kita intinya jualan, nggak usah memikirkan siapa pembeli. Karena ketika kita sudah berusaha, kita sudah jualan, kita memang niatnya untuk berjualan, Allah pasti akan gerakin pembeli atau pelanggan untuk membeli. Jadi harus yakin. Terima kasih buat Bapak yang sudah mau bersedia untuk kami wawancara, sudah mau membantu tugas kami. Terima kasih Pak, terima kasih sekali lagi.
Ini tidak asal nempel ya maksudnya, karena memang itu ada nomor peserta halalnya, jadi benar-benar sudah nah, ini terus kemudian kita pindah di sini. Memang salah satu halal kita harus punya rumah produksi sendiri. Nah, awalnya dulu kita pakai oven kecil, terus kemudian kita beralih menggunakan oven yang besar. Nah, tentunya secara kapasitas beda ya, kapasitas. Jadi ini jualnya per pak ya Pak? Ya, Satu. ini memang belum kita tutup karena masih hangat. Jadi setelah di ini kita masukkan sini untuk di kayak di anginkan dulu bentar, terus kemudian kita tutup. Nanti Pak, ini untuk kemasan yang berapa? 10 yang besar ya. Jadi yang packnya ini. Ada snack juga. Snacknya ada 2 macam tadi, ada kotaknya ada 2 sama yang di tembok tadi. Dan ini juga lumayan banter, hampir tiap hari kita juga main. Biasanya per hari berapa pesanan Pak? Kalau per hari rata-rata, kalau di rata-rata ya, di rata-rata itu 30 sampai 50 dus besar. Itu per hari. 30 sampai 50. Makanya kita tiap hari itu minim, kalau standar tidak ada pesanan khusus dalam artian pesanan yang partai besar, itu kita bikinnya kurang lebih ya 300 pieces sampai 500 pieces itu tiap hari. Biasanya udah kita ini tinggal berapa ini tadi kita ada 400, tinggal 100. Nah, ini aja tinggal 200 itu biasanya yang untuk pesanan besok sudah masuk berapa tinggal paling nyetok stok sih pasti kita ini kan biasanya lebih, misalnya pesanan untuk besok itu ada 30, biasanya kita lebihkan 20. Itu pun biasanya nanti ya setengah hari, 1 hari itu udah mesti sold out.